Program yang kita buat kali ini adalah sebuah game tebak kata sederhana berbasis Python. Di dalamnya, kita menggunakan konsep OOP dengan membuat kelas pertama bernama pemain. Tujuan dari kelas ini adalah untuk mengatur semua data dan logika permainan dari satu pemain. Ketika objek pemain dibuat, konstruktor init langsung menyimpan 4 properti penting, yaitu nama pemain, kata rahasia yakni kata yang harus ditebak, progres yaitu tampilan progres huruf-huruf yang berhasil ditebak, serta kesempatan yaitu jumlah kesempatan menebak dimulai dari 7. Metode atur kata digunakan saat pemain lawan sudah memberikan kata rahasia. Kata tersebut akan diubah menjadi huruf kecil agar konsisten, dan progres akan diisi dengan garis bawah sesuai panjang kata. Misalnya, jika kata rahasia adalah apel, maka progres akan menjadi. Lalu ada fungsi tampilkan progres yang berguna untuk menampilkan progres tebakan dalam bentuk string dipisah spasi. Contohnya menjadi bila 2 huruf sudah ditebak. Fungsi yang sangat penting selanjutnya adalah tebak huruf. Fungsi ini memberikan input huruf tebakan lalu memeriksa apakah huruf tersebut ada di dalam kata rahasia. Jika ada, semua posisi huruf itu akan dibuka. Jika tidak ada, jumlah kesempatan akan dikurangi 1. Jadi, satu huruf bisa muncul di lebih dari satu posisi, dan itu akan langsung ditampilkan. 2 metode terakhir adalah metode pengecekan kondisi permainan. Metode sudah menang akan mengembalikan nilai true jika semua huruf sudah terbuka. Metode masih bisa main akan mengembalikan true jika permainan masih memiliki kesempatan menebak. Kombinasi dari semua metode ini menjadikan kelas pemain sangat penting dalam mengontrol alur permainan per individu. Selanjutnya, kita bahas kelas kata rahasia yang berfungsi sebagai validasi untuk kata yang akan digunakan dalam permainan. Di konstruktor init, kata yang dimasukkan oleh pemain akan langsung diubah menjadi huruf kecil untuk menjaga konsistensi. Metode utama di sini adalah validasi kata. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kata hanya mengandung huruf tanpa angka atau simbol. Panjang kata minimal 3 karakter. Jika kata tidak memenuhi syarat itu, maka permainan tidak akan dimulai dan pemain akan diminta untuk memasukkan ulang. Kelas ini menjaga agar permainan tetap adil dan tidak terlalu mudah atau tidak masuk akal. Sekarang kita masuk ke kelas game, bagian paling kompleks dan utama dari seluruh program. Di bagian konstruktor init, 2 pemain disiapkan dan giliran diset ke angka 1. Ini untuk mengatur siapa yang mulai lebih dulu. Metode mulai game adalah awal dari permainan. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nama 2 pemain. Lalu, masing-masing pemain memasukkan kata rahasia untuk lawannya. Kata ini kemudian divalidasi menggunakan objek dari kelas kata rahasia. Jika ada yang tidak valid, permainan langsung dihentikan. Kata yang diberikan kemudian disimpan ke lawan mainnya melalui metode atur kata dari kelas pemain. Setelah itu, permainan masuk ke dalam metode loop game yang menjalankan permainan secara bergiliran. Di dalam loop game,
Selama kedua pemain masih bisa bermain, program akan memanggil lakukan tebakan sesuai giliran. Misalnya, giliran ke-1 akan diberikan ke pemain 1, giliran kedua ke pemain 2, dan seterusnya. Fungsi lakukan tebakan akan mencetak nama pemain, progres tebakan saat ini, jumlah kesempatan yang tersisa. Pemain kemudian diminta untuk menebak satu huruf si pemain. Apakah dia berhasil menebak seluruh kata atau kehabisan kesempatan? Terakhir, kita masuk ke bagian modul utama MainPy. Modul ini hanya terdiri dari 2 baris kode, from game import game, if name sama dengan main, game sama dengan game, game mulai game. Baris pertama mengimpor kelas game dari file game py, lalu blok if name sama dengan main memastikan bahwa kode hanya berjalan saat file ini dieksekusi secara langsung. Objek game dibuat dari kelas game dan kemudian permainan dimulai dengan memanggil game mulai game. Dengan struktur seperti ini, program menjadi modular dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut.